Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mulai PTMT kembali ya. Kita sudah sekolah secara shift. Nah, untuk anak-anak di rumah tetap melakukan pembelajaran secara PJJ dan menerima materi serta tugas dan video seperti biasanya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai PTS-nya. Kemudian kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Hari ini kita akan belajar subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita, pada buku e-book halaman 5 sampai dengan 15. Pembelajaran pertama dan kedua, pertemuan ke-1 pada hari Senin 21 Maret 2022. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Tentunya anak-anak silakan mengambil sikap dan tempat duduk yang rapi ya, agar anak-anak bisa fokus untuk berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, silakan anak-anak duduk dengan rapi. Kita mulai berdoa kita pada pagi hari ini untuk mengawali belajar kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberkati kami dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami kembali akan belajar secara PJJ dan PTMT. Semoga kami sehat selalu dan Engkau beri semangat. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kemudian kompetensi dasar kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek. Misalnya berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, atau syair lagu. Kemudian kita akan mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan kita juga akan mengenal elemen musik melalui lagu. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama membedakan panjang pendek bunyi dengan benar, menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda, menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan benda tak hidup, menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Kemudian kita akan menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Lalu hari ini tujuan pembelajaran kita juga akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Oke, anak-anak kita lanjut ya. Nah, ayo kita membaca. Oke, coba anak-anak perhatikan ini gambar apa. Biasanya kegiatan ini dilakukan ketika hari Senin ya. Betul, anak-anak hebat sekali. Ini adalah upacara. Nah, untuk anak-anak kelas 1, dari awal masuk kita belum upacara di luar ya. Kita belum upacara di lapangan. Tetapi setiap hari Senin, ibu guru selalu mengajak kalian upacara di kelas. Tentunya anak-anak sudah hebat ya. Sudah tahu perlengkapan apa saja yang akan digunakan ketika kita akan upacara. Nah, kita lihat ya. Kita baca percakapan berikut ini atau cerita di bawah ini. Didi dan teman-teman sedang mengikuti upacara bendera di sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tidak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, anak-anak hebat, topi adalah salah satu perlengkapan ketika kita upacara. Dan biasanya topi tidak boleh lupa ya ketika kita upacara. Nah, hari ini kita akan belajar benda tak hidup dan benda hidup. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup.
Kemudian untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini, tentunya kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Kita simak ya. Nah, anak-anak hebat, kita akan menyanyi Topi Saya Bundar. Anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan lagu ini. Mungkin anak-anak sudah sering melihatnya di video YouTube atau anak-anak sering melihatnya ketika iklan di sosial media. Nah, anak-anak hebat, kita dengarkan dulu ya. Kita lihat video lagu Topi Saya Bundar dulu. Silahkan anak-anak menyimak dan melihatnya dengan baik ya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video lagu Topi Saya Bundar, coba anak-anak perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah anak-anak juga mempunyai topi berbentuk bundar? Kemudian anak-anak perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Nah, ini anak-anak, di sini ada tanda persegi dan persegi panjang yang berwarna hijau ya, anak-anak perhatikan. Ada tanda yang berbentuk persegi dan persegi panjang yang berwarna hijau di bawah syair lagu Topi Saya Bundar. Nah, anak-anak, jika persegi itu pendek, berarti lagu tersebut dinyanyikan pendek. Kemudian, jika persegi itu panjang, berarti lagu itu dinyanyikan secara panjang. Contohnya seperti ini ya. Topi saya bundar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak lanjutkan menyanyi sesuai dengan
tandanya, tanda persegi pendek dan ada tanda yang persegi panjang. Anak-anak pasti bisa, anak-anak sudah hebat kan menyanyikannya. Oke, nah anak-anak kita lanjutkan dulu ya. Nah, anak-anak hebat, coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa ya? Betul, anak-anak, ini adalah suasana di kelas ketika ada murid dan ada ibu guru yang sedang menjelaskan di depan papan tulis. Nah, sekarang tugas anak-anak, coba anak-anak amati benda di sekitar kelasmu. Kalau anak-anak di rumah, coba anak-anak amati benda di sekitar rumah anak-anak. Benda apa saja yang termasuk benda hidup yang ada di sekitarmu. Kemudian, benda apa saja yang termasuk benda tidak hidup yang ada di sekitarmu. Coba anak-anak kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Tentunya anak-anak tahu ya, benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup itu bendanya bisa bergerak ya anak-anak, bisa berpindah tempat. Itu adalah ciri-ciri benda hidup. Kemudian, kalau benda tidak hidup, dia tidak bergerak dan tidak bisa berpindah tempat dengan sendiri, kecuali diangkat ya anak-anak. Nah, anak-anak hebat, mari kita lihat. Perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Nah, ini ada gambar apa saja? Coba anak-anak sebutkan. Ini ada gambar kue, ada gambar lebah, mainan kereta api, dan gambar manusia ya. Kemudian ada gambar anjing, awan, bunga, dan kaktus. Ada gambar bola, ada gambar manusia juga, kepiting, dan tempat tidur. Kemudian yang terakhir, ini ada gambar singa, katak, sepatu, dan permen lollipop. Nah, anak-anak, tentunya di gambar-gambar benda berikut ini, anak-anak sudah bisa ya membedakan mana benda hidup dan benda tidak hidup. Nanti anak-anak coba mengelompokkannya. Nih, di sini nih, ini ada tabel bertuliskan benda hidup dan benda tidak hidup. Nanti ibu akan mengirimkannya lewat LKS. Nah, di LKS itu nanti anak-anak tulis mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tidak hidup. Oke, anak-anak pasti bisa ya. Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan. Anak-anak akan memberi tanda centang mana benda yang ada di kelasmu. Yang pertama ini adalah gambar spidol ya anak-anak. Apakah spidol itu ada di kelas kita? Ada ya, biasanya ibu guru menulisnya dengan spidol. Tetapi biasanya kita menulis di papan tulis warnanya tidak hijau ya anak-anak, tapi hitam. Kemudian kalkulator, apakah ada kalkulator di kelas? Tidak. Iya, kita harus menghitung sendiri, tidak boleh menggunakan alat elektronik. Kemudian kuas. Nah, apakah kuas ini ada di dalam kelas? Nah, ada nggak ya? Kemudian meja, apakah meja ini ada di dalam kelas? Tentu ada. Nah, anak-anak, nanti anak-anak pilih sendiri nih mana benda-benda yang ada di kelas. Ada meja, kursi, jam dinding, dan sebagainya. Nanti anak-anak centang ya mana benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan benda benar. Mana yang termasuk benda hidup, mana yang termasuk benda tidak hidup. Kita lanjut. Nah, anak-anak, benda-benda di kelas harus dirawat dan dijaga dengan baik ya. Kegiatan merawat benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara terdapat sila-sila Pancasila. Nah, ini anak-anak, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Di setiap kelas biasanya ada lambang Garuda Pancasila
yang dipajang pada dinding kelas. Nah, simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kepala bantengnya anak-anak. Wah, keren ya. Nah, sekarang coba anak-anak mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-teman secara bergantian. Nanti kalau yang di rumah anak-anak deklamasikan ya. Anak-anak sebutkan dengan lantang bunyi sila keempat Pancasila. Oke, anak-anak hebat. Coba anak-anak perhatikan, ada gambar apa ini ya? Betul. Ini adalah gambar Didi dan Dinda. Kita baca ya ceritanya. Bacalah dengan nyaring. Didi dan Dinda bermain bersama. Didi bermain mobil-mobilan dan Dinda membawa anjing kesayangannya. Setiap hari Dinda memberi makan anjingnya. Semakin lama tubuh anjing tumbuh besar. Dinda sering mengajak anjingnya berjalan-jalan di taman. Dinda merawat anjingnya setiap hari. Didi tidak perlu memberi makan mobil-mobilannya. Didi membersihkan mobilannya setiap hari. Nah, coba anak-anak perhatikan dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan benda pada gambar. Nih, nanti kita buat ya anak-anak. Di sini ada gambar anjing dan gambar kursi. Ayo, tadi anak-anak pasti ingat kan? Anjing itu kira-kira termasuk benda hidup atau benda tidak hidup ya? Betul, anjing adalah termasuk benda hidup. Kemudian anak-anak, kursi. Kursi apakah termasuk benda hidup juga? Tidak. Kursi adalah benda tidak hidup. Oke, anak-anak sudah hebat ya membedakan benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, anak-anak hebat. Nanti anak-anak salin dan tulis kalimat berikut ini di buku kotak-kotaknya. Anak-anak jangan lupa tulis dengan rapi. Yang pertama, anjing benda hidup. Yang kedua, kursi benda tidak hidup. Anak-anak salin di buku kotak-kotaknya yang rapi ya. Nah, kita lanjutkan. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentunya hari ini kita sudah mempelajari panjang pendek bunyi dengan benar. Kemudian kita juga sudah belajar berbagai kosakata tentang jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian kita juga bisa membedakan benda hidup dan benda tidak hidup dengan benar. Kemudian kita juga sudah bisa menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar dan menyebutkan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak hebat, untuk refleksi kita pada pagi hari ini, apa ya kira-kira? Bagaimana perasaanmu selama belajar hari ini? Kemudian, sikap apa yang sudah kita dapatkan? Nilai sikap hari ini yang sudah kita dapatkan yaitu percaya diri, rasa ingin tahu, cermat dan berani. Kemudian nilai tarakanita untuk hari ini adalah conviction. Kita berani dan tangguh dan mampu berdaya juang menghadapi tantangan hidup. Nah, anak-anak untuk tugas dan evaluasinya nanti anak-anak kerjakan lembar kerja yang telah dikirimkan oleh ibu guru. Kemudian nanti tugasnya bisa dibawa ketika anak-anak PTMT atau ketika anak-anak sekolah. Dan jangan lupa mengerjakan di buku kotak-kotak ya anak-anak. Biasakan menulis di buku kotak-kotak supaya anak-anak belajar menulis rapi. Nah, begitulah anak-anak untuk pembelajaran hari ini ya. Tentunya anak-anak harus semakin semangat meskipun kita PTMT secara shift ya masih 50%. Nah, anak-anak terima kasih untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik di rumah.
Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah dikirimkan oleh ibu guru ya. Kemudian anak-anak juga jangan lupa ketika anak-anak sekolah atau PTMT, anak-anak bawa tugas yang sudah diberikan ibu guru supaya ibu guru bisa menilainya di buku kotak-kotak. Nah, anak-anak hebat, mari kita tutup belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa kembali ya. Anak-anak jangan lupa siapkan sikap yang baik. Mari kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam pembelajaran tematik hari ini. Meskipun ada teman kami yang PTMT dan PJJ, semoga Engkau selalu memberi kami semangat dan kesehatan agar kami bisa tetap belajar dengan baik. Berkatilah pula teman-teman kami yang sedang sakit, semoga teman-teman kami lekas membaik. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak hebat, terima kasih buat pagi dan siang hari ini. Nah, anak-anak untuk hari Senin itu ada 2 mata pelajaran ya, tematik dan Inggris. Setelah belajar tematik, anak-anak juga harus belajar bahasa Inggris. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.